Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Jumat, 26 Juni 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 25 ayat 1 sampai 12. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Zedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11, zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Zedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannyalah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang ke-5, pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19, zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia.
Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada seorang ibu datang kepada dokter untuk menanyakan kemungkinan kesembuhan putrinya yang sedang sakit kanker darah. Dokter tersebut mengatakan, "Kami akan melakukan yang terbaik. Namun selebihnya, bergantunglah pada kuasa Tuhan." Dalam kesedihannya, ibu tersebut kemudian datang kepada seorang pastor, lalu menceritakan keadaan putrinya. Seusai berbincang-bincang, pastor tersebut mengajak ibu itu untuk berdoa bagi putrinya. Hati ibu ini sangat sedih oleh penderitaan yang dialami putrinya. Namun ia juga menaruh harapan yang sangat besar kepada Tuhan. Namun, ia juga menaruh harapannya yang besar kepada Tuhan yang menjadikan segalanya baik seturut kehendaknya. Lalu, ibu tersebut kembali ke rumah dengan membawa setitik harapan. Meski harapan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, memang tidak mudah memahami misteri kehidupan ini. Hanya dengan iman, kita pun dapat mencoba meraba maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga yang terjadi pada penderita kusta yang diceritakan pada Injil hari ini. Mungkin ia juga tidak pernah mengetahui maksud Tuhan, mengapa dirinya menderita kusta, sehingga ia diasingkan dan dianggap terkutuk. Tentunya ia juga ingin sembuh, tapi kepada siapa dirinya dapat meminta pertolongan? Maka, ketika ia mendengar Yesus datang, ia segera menyembah Yesus dan memohon supaya Yesus dapat mentahirkan dirinya. Mungkin permohonan ini adalah harapan terakhirnya kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Harapan dari seorang penderita penyakit untuk sembuh. Sebuah harapan yang tulus dan sangat manusiawi. Dan dalam kasih-Nya, Yesus menanggapi permintaan penderita kusta itu, lalu mentahirkannya. Kehadiran Tuhan selalu memulihkan. Ia dipulihkan fisiknya agar memperoleh kehidupan yang baru. Kita sebagai manusia tentu berharap dapat menerima mukjizat dalam kehidupan ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mukjizat terbesar dalam hidup kita sesungguhnya adalah pulihnya hubungan kita dengan Tuhan. Inilah yang kita harapkan dari Tuhan. Mungkin kita sehat secara fisik, namun bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita lebih mendalam dan tulus? Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu sehat? Setiap orang yang datang kepada Tuhan menerima kesembuhan seturut apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Tuhan terus berkarya dalam hidup kita, maka kita datang kepadanya dengan penuh iman dan harapan. Lalu, bagaimana dengan anak si ibu yang tadi? Apakah Tuhan memberikan mukjizat kepadanya untuk sembuh? Secara fisik, Tuhan tidak menyembuhkan anak tersebut. Namun Tuhan memberikan kehidupan yang lain, kehidupan abadi, seturut kehendak-Nya. Kehidupan yang akan kita jalani saat setelah kita mati. Karena kesembuhan itu bukanlah hanya secara fisik, namun juga kesembuhan secara rohani. Amin.